selalu sehat, jaga pola makan, pola hidup saudara, supaya kita boleh tetap bisa panjang umur dan sehat ya. Puji Tuhan, kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 yang ada di banner. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, angkat Alkitab kita. Siap ya? 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 16 ya, saya kasih judul jangan bodoh ya, Saudara. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kemudian 17. Harusnya 17. 17. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, itu harusnya 17 Saudara. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini bukan bodoh sekolah ya Saudara, ya bodoh gitu ya, kurang ya, IQ-nya mungkin rendah, bukan. Tetapi bodoh yang dimaksud oleh Alkitab kalau kita lihat dalam bahasa aslinya adalah afrones ya. Afrones yang artinya ceroboh. Jadi bukan bodoh IQ-nya, bukan. Sebab itu janganlah kamu ceroboh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi tidak ada orang yang tidak boleh, atau boleh gini ya, tidak ada orang yang tidak ngerti kehendak Tuhan. Tidak boleh, semua harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Oh, aku tidak ngerti. Nah, kalau pengetahuan sudah tidak ngerti masih oke. Tapi kalau kehendak Tuhan harus ngerti, Saudara. Kalau tidak, kita ini orang yang ceroboh. Ya. Orang yang bodoh, orang yang ceroboh. Ya, saya lihat Saudara, kata ceroboh itu sembrono ya, sembrono. Kata ceroboh juga berarti gegabah. Tidak hati-hati, tidak dipikir baik-baik, jadi tidak dipertimbangkan baik buruknya. Sembrono, kata bilang itu, oh kalau kerja sembrono gitu kan ya, tidak hati-hati, ngawur gitu ya, mungkin boleh bilang gitu ya, gegabah ya Saudara. Jadi kalau kita atau kalau orang itu nggak ngerti kehendak Tuhan, sebenarnya orang itu ya itulah orang yang disebut ceroboh, orang yang sembrono, orang yang gegabah, orang yang tidak hati-hati di dalam hidupnya. Dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa tidak mengerti kehendak Tuhan itu berakibat fatal dalam kehidupan seseorang, Saudara. Nah, memang untuk ngerti kehendak Tuhan itu tidak mudah, Saudara. Kita ngerti kehendak suami, kehendak istri, kehendak anak, kehendak orang tua itu aja sulit ya, sulit Saudara. Harus berkomunikasi dengan baik, harus bisa bicara dari hati ke hati. Nah sekarang untuk ngerti kehendak Tuhan itu tidak kelihatan, Saudara. Nah dari mana kita bisa ngerti kehendak Tuhan? Maka kita harus belajar firman, belajar kebenaran. Sebab kehendak Tuhan itu juga ada di dalam
firman-Nya. Kita harus belajar. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini terasah. Jangan bodoh. Ya, nggak ngerti apa-apa, sudah jadi Kristen sekian tahun, kalau ditanyai firman, nggak tahu. Lah terus ke gereja ngapain? Ya namanya sudah jadi Kristen, sudah terlanjur, ya harus ke gereja, namanya orang Kristen. Masa orang Kristen nggak ke gereja? Ya ke gereja lah gitu. Lah terus ngapain? Ya daripada ditanyai kemana minggu lalu, kemana kemis lalu, ya pokoknya hadir tante om lihat saya ada gitu. Sudah cukup sudah kan? Mau apa lagi? Saudara, nah itu loh orang-orang yang sembrono saudara. Belajar firman supaya pikiran kita terasah. Kalau pikiran kita terasah nanti saudara dan saya dengan sendirinya. Lewat firman yang kita pelajari, kita pahami, kita mengerti. Saudara akan punya kepekaan mengerti kehendak Allah. Amin. Ya saudara. Jadi enggak ada cara lain. Kalau enggak saudara. Kalau terus menerus dari tahun ke tahun kita sudah ganti tahun ini ya. Kalau jadi Kristen yang begitu aja. Pokoknya yang penting sampai mati jadi Kristen. Bukan itu tujuan kita. Ikut Tuhan Yesus bukan itu. Itu loh ayat di belakang kewajiban kita. Hidup seperti Kristus telah hidup. Saudara. Jadi kalau kita tidak mau belajar, kita akan ceroboh, ngatur waktu, ceroboh cara kita bicara, mulut kita ini ceroboh, di dalam bertindak pun kita ceroboh. Karena kita nggak bisa bedakan ini kehendak Tuhan apa bukan ya, gitu, saudara. Nah, jadi kita harus mengerti, saudara, bahwa perjalanan hidup saudara dan saya, setiap manusia, saudara, dalam hidup ini seperti kanvas, tahu kanvas? Untuk melukis itu, kertas yang untuk melukis, ya saudara. Kalau boleh dibilang ya ini tisu, ini kanvas katakanlah. Setiap orang itu dikasih kanvas, kertas kanvas, selembar sama Tuhan. Untuk apa? Tuhan memberi kepada kita, setiap manusia diberi tanggung jawab untuk melukis kehidupannya di kertas kanvas kehidupan itu. Semua orang melukis kehidupannya, saudara ya. Jadi hasil akhir dari lukisan itu akan menunjukkan gambaran di sepanjang hidup saudara. Saudara, setiap kali saudara berbuat sesuatu, berbicara, ya dalam banyak hal, dalam segala aspek kehidupan, itu sebenarnya saudara sedang menggambar di kertas kanvas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saudara sedang menggoreskan sesuatu. Pasti hasil akhirnya nggak sama. Misalnya saya kasih contoh ya. Saudara sekian ini, saya taruh ayam di sini. Ayo gambar ayam. Hasilnya sama? Nggak sama. Ada mirip ayam, ada yang mirip kambing, ya kan itu ya. Ya tergantung kan saudara. Betul kan ya? Kan gambar itu kan macam-macam karena ya kemampuan saudara kan. Nah sama dalam kehidupan ini saudara. Hasil akhir dari lukisan itu menunjukkan apa yang saudara goreskan, apa yang saudara lakukan di sepanjang kehidupan kita. Yang kita harus mengerti meskipun hasilnya berbeda. Hasilnya pasti berbeda, masing-masing kita punya karakter berbeda, masing-masing kita punya keunikan, ya, kekhususan, masing-masing kita Tuhan kasih keunikan dan keistimewaan yang tidak dipunyai orang lain, saudara. Nah, hasilnya bisa berbeda, tetapi karakter dasarnya harus sama seperti Yesus. Seperti tadi saya bilang ayam, loh harus ayam. Kakinya 2 jangan 4 ya toh. Nah, ada cocoknya. Itu kan karakter ayam, semua gambar ayam. Soal mirip ayam atau mirip tikus ya pokoknya ayam, saudara ya. Nah, jadi saudara, jadi kita melihat. Nah, kalau saudara dan saya mau hasil lukisan kita itu istimewa, hasil akhir maksud saya, hasil akhir lukisan kita berharga dan istimewa, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus melukis kehidupan ini sepanjang hidup sesuai dengan apa yang Bapa di surga
kehendaki. Amin. Ya, saudara. Kalau mau istimewa tidak ada cara lain. Ya, nah, itu sebabnya tidak tergantung miskin kaya, punya kedudukan tidak punya kedudukan. Belum tentu yang kaya dan punya kedudukan hasil lukisannya menyenangkan Tuhan, belum tentu juga, saudara ya. Jadi saudara nggak usah minder, ya. Nah, sekarang saudara, ya kalau tidak mengerti kehendak Tuhan itu orang ceroboh. Nah, ini yang kita harus ngerti. Apa yang kita goreskan menentukan hari esok kita dan nasib kekal kita. Jadi nasib kekal saudara ditentukan oleh saudara sendiri, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Sama seperti Oni tadi ngomong, apa yang kita konsumsi hari ini itu loh menentukan kesehatan kita di masa depan. Betul? Menentukan panjang tidaknya umur saudara juga. Mungkin orang berkata gini, loh katanya umur itu tergantung Tuhan. Oh iya memang tergantung Tuhan juga. Tapi juga ada bagian saudara terlibat juga. Kalau saudara makan sembrono, harusnya Tuhan kasih umur saudara 80, 40 saudara bisa sudah out dari dunia ini. Ya, betul kan ya? Iya saudara. Jadi tergantung kita juga. Tuhan itu tidak diktator semua. Kita ini makanya dikatakan kita ini mitra kerja oleh Tuhan. Makanya Tuhan menciptakan manusia kan kerja sama apa Tuhan tidak bisa. Semua Tuhan lakukan sendiri bisa nggak? Kalau mau bisa kan? Bisa. Dia menciptakan semua seisi dunia ini, keadaan alam ini, tidak perlu tangan campur tangan manusia kan? Enggak, saudara bisa. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan punya tatanan bahwa saudara dan saya juga harus terlibat di dalam karya Tuhan. Itu sebabnya kita mesti jaga pikiran ini. Pikiran ini harus dijaga saudara. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kenapa? Kenapa kita harus hati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Sebab itu mempengaruhi jiwa saudara. Halo? Betul kan ya? Ada orang menyampaikan sesuatu yang tidak enak kepada saudara. Saudara terganggu enggak? Perasaan saudara terganggu enggak? Ya, pikiran kita terganggu. Ya, saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, kita akan melihat saudara beberapa contoh tindakan yang ceroboh. Ya, tindakan yang ceroboh yang ada di dalam Alkitab tentu saja. Ya. Yang pertama, Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai 5. Kejadian 3 ayat 2 sampai 5. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Nah, saudara. Tetapi Oh, masih ada? ya 5. Oh, Tetapi iya, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, kita melihat Adam dan Hawa tahu enggak kalau enggak boleh makan itu? Tahu saudara. Ya. Tetapi mereka menganggap sepele itu peringatan Tuhan. Masa iya gitu ya mungkin. Ketika dia berdialog dengan ular yang merupakan personifikasi dari iblis, saudara. Nah, atau gambaran dari iblis, dia bisa menjawab, "Oh, buah pohon-pohonan dalam taman ini kami boleh makan." Boleh katanya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan."
Ya, ketambahan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Intinya tahu, mati. Kalau makan buah itu mati, saudara tahu. Tetapi ketika iblis berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau makan itu. Tetapi Allah tahu pada waktu kamu makan, maka matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, kita melihat, menganggap sepele peringatan Tuhan. Mereka lebih mendengar suara setan yang berkata, kamu tidak akan mati. Kamu justru jadi seperti Allah. Kalau kita mulai berpikir, apakah Allah nggak mau mereka tahu baik dan jahat? Allah mau. Ya, Allah mau. Tetapi bukan versi ular, versi iblis, tetapi versi dari Allah. Ya, saudara. Kejatuhan Adam dan Hawa membawa bencana besar bagi keturunannya. Saudara, kita melihat mereka jatuh karena Hawa mengizinkan dirinya berdialog dengan si ular yang personifikasi dari iblis dan menuruti apa kata ular. Kalau kita ambil untuk kehidupan kita, berapa banyak kita melanggar kebenaran firman meskipun tahu? Nggih, napa mboten? Iya toh? Iya, saudara. Itu fakta. Tapi kita merasa ndak salah. Oh ya gampang lah, nanti salah minta ampun. Tante bilang Tuhan selalu ampuni, bahkan ada nyanyiannya. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Lah, orang Kristen makan enak. Karena merasa Allahnya maha pengampun, maha pengasih, kasihnya tidak pernah berkesudahan. Lalu umat Tuhan mempermainkan Tuhan. Dengan cara apa? Tahu tapi tetap melanggar. Saudara kan tahu toh? Saudara lihat diri saudara sendiri, tidak usah lihat orang lain. Apa yang saudara tahu? Apa yang firman Tuhan ajarkan? Dan berapa banyak saudara langgar itu lagi berulang-ulang. Kesalahan yang sama tapi dilanggarnya berulang-ulang. Ya minta ampun, nanti salah minta ampun lagi. Malah ada yang kadang-kadang bukan tambah berkurang, tambah berat kesalahannya. Saudara, dan kita merasa enjoy saja. Saya masih hidup, semua berjalan lancar, toko masih laris, kerjaan oke, saya tidak kelaparan. Nah, merasa membenarkan diri dengan apa yang dia lakukan, membenarkan diri. Tidak apa-apa, ya kan kalau saya salahnya berat kan Tuhan pukul, ini Tuhan tidak pukul. Ya, saudara, itu loh melecehkan Tuhan. Seperti anak-anak, kadang-kadang kita marah anak gini, gitu. Ada ya? Malah ngice sama orang tua. Ada yang gini, ya toh? Nggak merasa salah, saudara, malah ngeledek. Nah kita itu ya begitu sebetulnya sama Tuhan. Cuma saudara tidak gini-gini aja. Tapi saudara melakukan yang salah, sama lagi, ulang lagi. Ayo kita berubah, saudara. Ayo kita belajar. Adam dan Hawa memiliki kesalahan. Berdampak kepada seluruh keturunannya. Jadi jangan bilang tidak ada apa-apanya. Ada. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Ya. Jadi kita mesti belajar. Ayo berubah. Jangan jadi Kristen dari tahun ke tahun. Ya gitu aja. Tidak ada perubahan. Saudara, seperti saya katakan, masuk surga, masuk neraka, saudara yang menentukan karena saudara sendiri yang melukis hidup saudara. Hasil akhirnya keluar Tuhan hanya lihat gini loh. Pantes enggak masuk surga.
atau lebih cocok masuk neraka. Udah, gitu aja, saudara. Ya, ayo kita belajar, saudara, untuk berubah. Contoh yang kedua. Oh sorry, saya tuh ya enggak apa-apa lah, saya sudah ucapkan. Kejatuhan Adam dan Hawa menjadi bencana bagi keturunannya, ya. Yang kedua, ini. Lebih menuruti kata hati daripada firman Tuhan. Ayo, jujur. Lebih mana kita? Sama enggak? Sama enggak? Halo? Tidur semua? Ya, enggak usah jawab dalam hati dah. Lebih menuruti kata hati daripada firman. Itu ceroboh, saudara. Kita itu ceroboh. Yang tadi menganggap sepele peringatan Tuhan, ya biarin yang khotbah mah biarin aja gitu. Yang penting masuk sini keluar sini, udah beres gitu ya. Nah sekarang ini coba kita baca 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 4. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Nah, saudara, ya, kita melihat, saudara, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Rupanya loteng ya, ada loteng. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Pasti Daud ini sudah sering jalan-jalan di situ. Ya kan? Dan saudara, kamar mandi itu pasti ya tetap di situ, betul nggak? Nggak nanti Selasa sini Senin di sana kan nggak ya? Kamar mandi pasti di situ. Dan saya rasa kalau Daud berjalan-jalan ya dia sudah biasa lihat banyak orang mandi, ada nenek, ada kakek, ada yang muda, laki, perempuan, ya toh. Biasa kan seperti kalau saudara lewat Kangai ini, sungai ya. Wah itu kalau jam 3 itu jangan lewat ke situ, saudara, pakai kacamata kuda saja, ya kan gitu. Ya orang mandi kan, ya orang desa-desa. Ya sepakat telanjang bulat meskipun di pinggir jalan. Jangan gitu. Di Panda itu juga gitu, saudara. Oh, sopir truk itu yang lihat yang malu kan gitu ya. Ya, saudara. Nah, tapi satu kali ketika dia jalan dikatakan firman Tuhan, tampak kepadanya dari soto atau soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat cantik. Nah, ini yang bikin mata juling, ya toh, saudara. Wis belum pernah lihat mungkin ya Daud, biasanya yang wajah standar aja. Rupanya ini kok sebabnya menarik, kalau sering lihat yang cantik kan enggak terlalu. Ya entah bodinya juga aduhai, cantik, saudara, mulus mungkin gitu ya. Nah mulai dia gitu. Wis, siapa tuh ya? Terpesona, terperanjat, terbengong, saudara ya toh. Pokoknya semua ada, mendelik begini. Kemudian saudara, lalu Daud karena dia terpesona, muncul rasa ingin. Nah, kemudian ayat yang ketiga katakan lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, cari tahu siapa cewek cantik itu, siapa yang tadi mandi jam sekian gitu ya mungkin ya, cari tahu. Atau mungkin kebetulan sendirian ya, kalau banyak 10 kan ya bingung yang mana. Rupanya mungkin ya tidak tulis ya Alkitab, ini cuma perkiraan saya. Nah kemudian cari tahu itu Batseba katanya gitu ya. Sudah cari tahu itu Batseba, laporan binti Eliam istri Uria orang Het itu, dengan kata itu istri dari panglimamu, salah satu panglima, salah satu prajuritmu. Oh iya ya. Nah saudara,
ketika tahu bahwa Batseba adalah istri Uria, harusnya Daud bisa stop mengurungkan niat jahatnya. Harusnya bisa. Kenapa saya katakan harusnya bisa? Ayo kita baca dulu ayatnya. Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, ayat ini kira-kira Daud tahu nggak ya? Tahu nggak? Tahu. Bangsa Israel itu pegang kuat hukum Taurat, saudara. Apalagi Daud, seorang yang dikatakan mengasihi Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata Daud itu berkenan di hatiku. Ya, kalau kita baca. Sampai dipakai kehidupannya menjadi standar tolak ukur bagi raja-raja Israel, saudara. Kamu tidak seperti hambaku Daud. Ya, ini orang yang luar biasa. Jadi jangan berpikir sesuci apapun saudara, sehebat apapun saudara, saudara bisa jatuh. Amin. Amin. Itu sebabnya jangan ceroboh. Jangan bodoh, kata firman Tuhan. Dikatakan jangan mengingini istri sesamamu. Jangan. Kalau kita baca raja-raja di perjanjian lama, paling top itu Salomo. Ya toh? Berapa? Istrinya 300, gundeknya 700. 1000. Kok Tuhan tidak marah ya soal itu? Kok Tuhan tidak marah? Saudara jangan ikut-ikut. Ya, jangan ikut-ikut, saudara. Kalau kita baca, memang tidak ada larangan mereka menikah lebih dari satu. Kalau di perjanjian lama ya, tidak ada. Tapi yang dilarang jangan ngambil istrinya orang atau suaminya orang. Kalau gadis jejaka wes direntengi gak apa-apa gitu. Zaman itu, zaman sekarang tidak boleh satu tok, saudara. Ya, jangan ikut-ikut ya. Zaman itu tidak apa-apa. Ya, ayo saudara, kita melihat Daud tahu benar ayat ini. Daud pasti paham benar ayat ini. Saya katakan saudara, ini apa akibat kecerobohan Daud? Biar dia orang yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Konsekuensi tetap jalan. Ya, ayo baca yuk. 2 Samuel 12, saudara, sorry saya belum ya. Ayo 2 Samuel 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 12. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah, saudara, nikmatnya sesaat. Tidak dikatakan dia
Daud bersetubuh dengan Batseba berulang-ulang enggak? Saudara baca. Sekali tok itu. Betul enggak? Ya, sekali aja. Ya. Nikmatnya sesaat tapi akibatnya dahsyat, Saudara. Dampaknya dahsyat. Firman Allah katakan, ingat ya, kamu sudah menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dikatakan Uria orang Het itu sudah mau ambil istrinya, waktu perang kamu suruh taruh di depan supaya mati. Saudara, memang dia tidak bunuh pakai tangannya sendiri, pakai strategi. Ben mate depan sana taruh. Kalau saudara baca kisah ini, saudara, Daud ketika tahu bahwa Batseba dikabari hamil, Uria pulang dari perang, pulang masa kalau pakai bahasa sekarang, masa enggak kangen sama istrimu, pulang. Uria bilang enggak mau pulang, saudara, ya toh, enggak mau pulang. Yang lain enggak pulang, masa saya pulang enggak? Bingung ini Daud ya toh. Kalau pulang kira-kira dia pikir supaya nanti nek hamil, nah kan sudah suaminya pulang toh gitu. Nah karena bingung saudara, nah cara satu-satunya taruh di medan perang paling depan. Dan benar terjadi, terbunuh Uria dalam peperangan. Nah kita melihat ayat 10. Tuhan berkata, karena kamu membiarkan Uria dibunuh dan kau ambil istrinya, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Gak punya mak Daud. Betul ya? Tidak cuma Daud. Adam dan Hawa bukan cuma mereka, keturunannya kena imbas. Saudara, kemudian dia katakan apa lagi? Tuhan berkata, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Nah itu yang kedua. Bukan dari orang lain, dari keluargamu sendiri. Kita lihat Daud, anak-anaknya melawan dia, betul? Nah, saudara, anaknya mau bunuh dia. Yang kemudian dikatakan, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Dengan kata kamu akan melihat dengan matamu. Istri-istrimu ditiduri orang lain. Saudara, luar biasa. Ya, luar biasa saudara. Dikatakan orang akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi bukan sembunyi-sembunyi. Ayat yang ke-12, engkau melakukan secara sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dahsyat ya. Jadi jangan ceroboh. Jangan bilang, gak apa-apa, gak apa-apa tuh, gak apa-apa. Oh ya tunggu tanggal mainnya. Saudara jangan kita ini mempermainkan Tuhan terus kita anggap tidak apa-apa tuh. Ya tunggu tanggal mainnya. Itu sebabnya lebih bagus gitu tiap hari tanya Tuhan aku ini salah apa. Wes anu ndak. Jeweren ndak. Pukulen ndak. Jangan dipukul sudah mati saudara. Pasti masuk neraka itu. Mumpung masih hidup kita kalau dipukul Tuhan itu saudara harus bersyukur. Tuhan sayang saudara. Saudara masih dikasih kesempatan. Amin. Ya saudara, kita masih dikasih kesempatan. Jadi kita implikasinya buat kita, ayo belajar ngerti kehendak Tuhan. Cari tahu, belajar firman dengan serius saudara. Dengan serius. Supaya saudara mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan nikmat sesaat. Seperti itu kan, makan itu nikmat sesaat enggak? Cuma di mulut kan? Masuk di leher sudah enggak terasa nikmatnya saudara. Betul enggak? Iya, kalau lidah kita dus-dus katanya orang Madura. Nah itu loh enggak ada nikmatnya kalau di lidah ini sudah. Iya nikmat sesaat. Nanti akibatnya stroke, akibatnya kakinya hilang sebelah karena diabetes, matanya bisa buta, kan gitu. Makannya sesaat, tapi dampaknya panjang. Makanya juga termasuk makan, jangan ceroboh. Ya, sekarang yang ketiga,
Kecerobohan di contoh, saya hanya ambil 3 supaya tidak panjang. Karena uang receh, dia menjadikan dirinya sendiri anak kebinasaan. Karena uang nggak seberapa. Uang receh itu saya maksudnya uang nggak seberapa. Tapi dia menjadikan dirinya anak kebinasaan. Yuk buka Matius. Bukanya di Markus saja supaya dekat. Buka saudara Markus, nanti baliknya sedikit 2 lembar, paling 2-3 lembar. Sudah ketemu itu Matius 26 itu. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, saudara, hanya dengan uang 30 keping uang perak, dia terima itu, dikatakan oke, ya. Dia yang datang ke imam-imam, kalau aku bisa menyerahkan Yesus guruku, kamu kasih apa? Mereka kasih 30 keping uang perak. Firman Allah katakan mulai saat itu, sejak dia terima uang itu, ia mencari kesempatan yang baik menyerahkan Yesus yang adalah gurunya sendiri, yang mendidik dia. Saudara, ini kan tindakan yang ceroboh, saudara. Kalau butuh uang segitu kita kira minta sama Tuhan, dia bendahara, boleh nggak ya? Dikasih nggak ya? Dikasih lah, ya. Tapi dia menjual gurunya hanya untuk uang segitu. Ya, kita belajar, saudara. Saudara yang bisnis, jangan karena untung yang sedikit saudara ngapusi orang, nipu orang. Ya, kalau barangnya kurang bagus, bilang aja kurang bagus. Oh ini ciamik ini, apalagi kalau orang-orang Tionghoa suka bilang ini cungkuok tok ini. Waduh, bikinan Cina. Sekarang barang di mana pun toko sandal sing murah ya memang bikinan Cina, saudara ya. Kalau dulu iyalah, ya kualitasnya aduh ecek-ecek semua. Orang bilang gini, ya made in China, sudah tidak terlaluan orang, sudah, ya toh, saudara. Ayo kita belajar dalam bisnis, jangan timbangan saudara berat sebelah. Firman Tuhan katakan neraca yang serong itu kekejian bagi Tuhan. Amin. Ya saudara, enggak usah. Sekilo ya sekilo saudara. Kalau bilang gitu, lo tolong plastiknya tante, kreseknya tante. Lo ya hitungan toh. Sekilo nih harus tetap sekilo. Kresek sama plastik ya ditambahkan di harga sekilo, betul ya? Jangan dikurangi beratnya sekilo itu saudara. Itu salah loh. Ya, nanti enggak laku, orang lain jualnya 10.000, saya 10.500. Ya dia omong, coba suruh timbang itu yang sana. Gitu. Amin. Amin. Ya, saudara yang dagang-dagang jangan ya. Itu Tuhan juga enggak suka. Kita baca coba Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71. Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Nah, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, saudara, kira-kira Yudas dengar enggak ya? Dengar saudara, ada di situ Yudas tuh kemana aja ikut. Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini?" Lah itu kan 12 yang tidak omong. Halo, betul ya? Ada, Yudas ada. Tapi Tuhan berkata, namun seorang di antaramu adalah iblis. Tapi herannya Yudas tidak merasa itu dirinya. Oh, ya kan? Lanjutnya berkata gini, yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dia yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara
12 murid itu. Ada kupingnya juga dengar, tapi tidak merasa kalau dia. Nah, aneh toh? Aneh tapi nyata. Saudara, kadang-kadang jemaat mungkin, ya mudah-mudahan tidak ada di sini ya, yang di Singapura sono. Saudara, saya nyampaikan firman, keras firmannya, kena saya. Saya pernah dikomplain juga. Ke gereja itu tante, nyari firman iku sing enak dek kuping. Jangan bikin panas kuping, bikin hati kemeropok. Jangan gitu ya saudara. Saya dengar gereja lain kalau khotbah ndak kayak tante iki katanya. Manasno kuping, manasno hati. Saudara. Ya saudara, ya tinggal terserah saudara. Mau yang cari manas kuping supaya saudara berubah, atau yang ya puji Tuhan enggak apa-apa saudara, Tuhan selalu ampuni, buat lagi enggak apa-apa kok. Selama saudara masih ke gereja, kolektor masih masuk, oke. Oh, enggak, saya enggak mau begitu sekarang. Enggak, saudara. Kalau saudara enggak mau berubah, ya terserah urusannya ke Tuhan. Kalau saya tidak menyampaikan, saya yang salah ke Tuhan. Kan gitu ya. Orang mau berubah itu ada di tangan saudara. Mau berubah enggak ya? Ya sakarepmu gitu ya. Saya enggak bisa maksa saudara ya. Jadi kita melihat 3 contoh ini merupakan pelajaran bagi kita semua. Kita semua termasuk saya. Jangan melakukan kecerobohan yang sama. Kecerobohan apapun. Jangan saudara. Ayo berubah. Ayo bertobat. Ya. Saudara mau berubah, saudara mau bertobat, ya saudara, jangan ditunda. Nanti aja tahun 2025 saya mau sungguh-sungguh, jangan. Ya 2025 masih hidup, kan saudara nggak tahu. Ya kita ini loh semua nggak tahu, termasuk saya. Jadi kalau kita orang yang biasa bicara yang enggak pantas, saudara suka ceplas-ceplos, suka maki-maki orang, suka komentar yang enggak penting, stop saudara. Belajar stop. Kita enggak bisa nutup mulutnya orang, tapi kita bisa nutup mulut kita sendiri. Amin. Amin. Itu loh enggak gampang. Puasa ngomong ini angel loh saudara. Puasa makan lebih gampang. Apalagi yang suka ngomong. Sulit suruh enggak ngomong. Ayo kita belajar saudara. Kapan mau berubah? Jangan menunda. Jangan bilang gini, aku ya wes ngene iki. Orang lain harus ngerti gua dong. Kalau lu mau temen sama gua, lu mesti ngerti gua. Gua ini memang orangnya ndak kenean. Jadi kok ngomong sembarangan gitu. Itu orang ndak mau berubah saudara. Saudara mungkin ndak gitu. Saudara tukang sakit hati. Ya belajar. Kita belajar saudara. Ya ndak akeh ngomong tapi sini merdongkol. Ya blangkon. Ya kayak blangkon katanya. Ngarepe terepes mburine mendol kan gitu. Jangan juga saudara. Jangan cuma tapi sini aku gak seneng mbek kon. Oh, modak gitu. Nah, jangan saudara ya. Jangan juga. Ya, jadi kita belajar ayo ya. Kita belajar. Kalau kita terus-menerus belajar kebenaran, saya percaya pertimbangan saudara pasti berubah, tidak akan seperti yang lalu. Amin. Pasti berubah saudara. Ya, belajar terus kebenaran. Kalau saudara punya semangat untuk berubah, saudara saya percaya kalau saya berkata Tuhan aku mau berubah. Aku mau Tuhan berubah. Bukan berarti terus besok langsung berubah saudara, enggak. Mungkin saudara masih bisa jatuh di kesalahan yang sama, masih bisa. Apalagi kalau itu sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Ya toh, sudah nempel itu kuat, tidak gampang. Tapi ayo kikis terus berubah. Proses memang, tapi jangan berhenti di sini proses di sini terus. Maju proses, maju saudara. Saya katakan proses tapi juga harus progres, meningkat, bertumbuh. Ya kan, saudara. Jadi kita ayo belajar, saudara. Itu sebabnya saya himbau, saudara jangan, jemaat GPID Ebenezer yang cantik dan ganteng semua, jangan datang. Kalau sakit lain, kalau sakit memang jangan ke gereja, saudara, supaya tidak nulari orang yang lain juga. Jangan datang.
Ada juga yang datang tapi memang menutup hati. Enggak, yang penting gua gini dah. Ya enggak akan berubah sampai Tuhan Yesus datang juga enggak akan berubah. Coba anak sekolah itu, ayo coba anak sekolah, anak saudara sekolah. Nanti minggu ini ke sekolah, nanti bulan depan sekolah lagi, bisa pinter? Bisa pinter enggak? Enggak bisa. Saudara enggak bisa, sama lah kita ini. Kita belajar firman, udah belajar aja masih banyak yang enggak ngerti, saudara. Apalagi datang, ntar bulan depan datang. Aduh Tuhan, ampun saya. Saya memang cuma bisa nangis sama Tuhan. Tuhan, saya enggak tahu mau ngomong apa lagi sama jemaat itu. Jangan sampai mereka binasa bersama dunia. Itu aja yang kami doakan, saudara. Sekali lagi bukan karena kami cari kolektor. Enggak, saudara, semua ini enggak kolektor juga enggak apa-apa. Saya percaya Tuhan juga pasti pelihara. Kalau saya boleh ngomong ketika kita tutup 2 bulan. Ya toh? Hampir 2 bulan ya. Itu ya Tuhan kirimlah. Dari kota lain yang bukan jemaat, saudara. Tuhan itu pasti, makanya saudara juga jangan khawatir, jangan dibilang gini, ya pendeta ya dipelihara Tuhan enak, jemaat juga dipelihara Tuhan, amin enggak? Ya saudara enggak usah khawatir, bagian saudara-saudara lakukan saja, bagian Tuhan akan lakukan, amin? Ya saudara, ayo saudara, jangan ceroboh, waktu yang berlalu tidak akan kembali, tidak akan kembali saudara ya. Semua ada konsekuensinya. Sekarang kita yang harus renungkan sudah masuk tahun 2022. Kira-kira lukisan hidup saudara indah enggak? Saudara saja yang mikir, merenung sendiri. Kalau Tuhan panggil aku sekarang, ya apa ya aku? Saudara harus mikir itu, harus dipikir saudara. Jangan cuma mikirin duit melulu. Saudara harus mikir kalau sekarang, sewaktu-waktu. Jangan bilang waktu-waktu, sekarang ketika saudara ngomong gitu dipanggil Tuhan, kira-kira kemana saya? Lukisan hidup saya ini indah enggak ya? Menurut Tuhan, bukan menurut saudara. Menurut Tuhan indah enggak? Kalau enggak indah, bahaya. Kalau tidak indah, celaka. Itu sebabnya jangan suka berpikir masih banyak waktu untuk berubah. Jangan mikir gitu saudara, apalagi yang muda-muda, seringkali enggak mikir kok, merasa masih muda, dianggap muda enggak bisa mati, siapa bilang? Saudara, kan kita sudah ngerti, mati enggak harus sakit, mati enggak harus tua, kapan saja bisa mati. Saudara yang dikirim itu kan saya kirim orang nyanyi toh, Natal tuh nyanyi, habis nyanyi komentar, kasih semangat mungkin ya, sama tahu-tahu ngusruk innalillahi saudara. Masa tahu dia kalau dia mau mati? Enggak tahu. Enggak tahu. Saudara, kita semua enggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Enggak penting juga. Kalau tahu saudara tambah takut. Ya, yang penting saudara siap. Amin. Saudara siap. Saudara ya, hidup ini seperti uap. Firman Tuhan yang bilang. Galatia 6 ayat 7 berkata apa? Jangan sesat. Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat, jangan bilang konsol, enggak apa-apa, sesekali enggak apa-apa. Ini kan bukan uang gereja, ngapusi, ya enggak apa-apa, ini kan bisnis. Lek enggak ngapusi, untungnya enggak iso gede loh. Sesekali enggak apa-apa, mumpung enggak ada gitu saudara. Jangan sesat, jangan disesatkan orang juga. Amin. Ya saudara ya, ayo baca ini. 2 Korintus pasal 5 ayat terakhir 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Iya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, perhatikan kata itu. Sebab kita semua termasuk pendeta. Betul? Kita semua ya harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya, nah tadi semua toh, setiap orang. Nah sekarang bilang pribadi nih,
Pribadi lepas pribadi memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa? Apa yang dilukiskan di dalam kehidupannya. Apa yang digoreskan di dalam kertas kanvas kehidupannya. Firman Allah katakan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Saya katakan dasarnya harus wajah Yesus, bukan gambarannya wajahnya Tuhan Yesus, bukan. Tapi kehidupannya harus ada di dalam lukisan saudara dan saya. Harus ada, itu karakter dasarnya wajah Yesus. Soal gambarnya bagaimana terserah masing-masing, pasti berbeda. Kalau Tuhan tidak menemukan wajahnya dalam batinnya saudara, dalam hidup saudara dan saya, pasti kalau kita ketemu Tuhan kita akan gemetar saudara. Saudara tahu kan anak buah, ayo Oni coba contoh. Oni ini tentara, kalau tentara kan tegas gitu ya, pemimpin tegas. Kira-kira like bikin kesalahan, Oni ketemu komandan berani enggak? Gimana? Takut gak? Kalau dibilang gini, Oni tahu kan dia salah, dipanggil komandan. Udah gemeter tuh saudara. Anak-anak murid juga kan, apalagi kalau ke gurunya yang dibilang killer, wah dipanggil Pak Sopo, Bu Sopo, oh sudah ngeplek ini, waduh, betul nggak? Ini kalau dipanggil Tuhan itu lebih dahsyat saudara. Tuhan itu lebih mengerikan kalau ngomong pengadilannya, nggak ada kompromi. Oh ya GPD Ebenezer, boleh, kamu setengah, masuk. Ono ngono saudara. Amin. Nggak ada nepotisme, nggak ada saudara. Sudah langsung itu. Itu sebabnya ayo kita belajar. Kalau tidak, Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Saudara, jadi kalau orang tidak melakukan kehendak Tuhan, jahat di mata Tuhan. Betul kan ya? Ya, tidak taat. Anak-anak kalau tidak mau nuruti kehendak orang tua, jahat di mata orang tua juga. Ayo kita belajar, amin. Ini tahun yang baru, ayo belajar, jangan bodoh, jangan ceroboh. Pertimbangkan apa yang saudara lakukan menurut saudara. Sak ngertimu dah, urusan baik dan jahat dulu dah. Kira-kira ini baik enggak? Kalau enggak baik jangan lakukan. Ya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yuk pemain musik, nyanyikan pujian.